Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sepenja jaya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita tentang pola bilangan. Khususnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Kita ingat kembali rumus yang kemarin atau pertemuan sebelumnya. Ada barisan dan deret aritmatika. Ini adalah rumus suku ke n-nya. Kemudian ini adalah rumus deret atau jumlah suku ke n. Keterangannya seperti ini. UN sama dengan suku e ke n. Sn adalah jumlah suku ke n. Kemudian A itu adalah suku pertama, sedangkan B adalah beda atau selisih. Sedangkan untuk barisan dan deret geometri, rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian ini adalah rumus jumlah atau deretnya dengan keterangan hampir sama. UN sama dengan suku ke N, Sn adalah jumlah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama, sedangkan R adalah rasio. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui barisan aritmatika U4 sama dengan 13 dan U10 sama dengan 31. Tentukan U15. Maksud dari soal ini adalah urutan keempat bilangannya adalah 13, kemudian urutan ke-10 bilangannya 31, maka kalian disuruh menentukan bilangan pada urutan ke-15. Nah, ini belum ada suku pertamanya, belum ada bedanya, maka langkah yang pertama nanti kita mencari A atau suku pertama dan B atau bedanya. Yang pertama tadi dalam soal diketahui U4 sama dengan 13. Kalau kita masukkan ke rumus barisan aritmatika ini menjadi A plus 3B sama dengan 13. Cara gampangnya gini anak-anakku. Ini U4, berarti di sini jadi 3B dikurangi 1 ya. 3B sama dengan 13, ini berarti sama dengan yang diketahui. Coba kalau kita lihat yang U10 sama dengan 31, maka kalau dimasukkan ke rumus barisan aritmatika, hasil akhirnya persamaannya adalah A plus 9B sama dengan 31. Kamu perhatikan, ini U10, maka di sini kurangi 1 jadi 9B sama dengan 31, sama dengan diketahui ya. Saya ulangi, ini U4 sama dengan 13, maka nanti persamaannya berubah menjadi A plus 3B sama dengan 13. Ini 4 dikurangi 1 ya, ada 3B. Ini U10 dikurangi 1 jadi 9B. Sampai di sini paham ya cara merubahnya? Kalau sudah, kita cari bedanya dulu dengan cara dikurangkan atau dikurangi ya. A kurangi A berarti 0. 3B dikurangi 9B. 3B dikurangi 9B berarti negatif 6B. Kemudian 13 dikurangi 31 berarti negatif 18. Negatif 6B sama dengan negatif 18, maka B nya sama dengan negatif 18 dibagi negatif 6 seperti biasa ya. B sama dengan negatif bagi negatif berarti hasilnya positif. 18 dibagi 6 3 berarti hasilnya positif 3. Bedanya sudah ketemu. Sekarang kita cari A nya. Untuk mencari A, perhatikan anak-anakku, untuk mencari A kalian bisa pilih salah satu, bisa memilih A plus 3B sama dengan 13 atau A plus 9B sama dengan 31. Silahkan dipilih, nanti hasilnya sama. Misalkan saya memilih yang atas saja, A plus 3B sama dengan 13. Saya tulis di sini. Nah, nanti B-nya diganti dengan 3 ini yang sudah ketemu tadi. Maka kalau saya tuliskan berarti A ditambah 3, nah B-nya diganti 3 tadi, kalikan 3 sama dengan 13. Kita selesaikan. Nah,
A ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 13. Untuk mencari A maka 9 harus pindah ruas. Maka A sama dengan 13, 9 pindah ruas. Ingat pindah ruas itu berarti tandanya berubah gitu aja ya, gampangnya. Kalau positif jadi negatif. A sama dengan 4. Nah, beda dan A-nya atau suku pertamanya sudah ketemu. Maka untuk mencari U15, tentunya N-nya berarti 15. A-nya tadi sudah ketemu 4, bedanya sudah ketemu 3. Langsung bisa kita cari UN sama dengan A plus N minus 1 beda. Pakai rumus yang tadi, barisan aritmatika. N-nya diganti 15, A-nya ganti 4, B-nya diganti 3. Sehingga kalau dimasukkan seperti ini, U15 sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya 15 ya, min 1 ini rumus, beda, kalikan bedanya 3. Kita sederhanakan, 4, 15 kurangi 1, 14, kalikan 3. Perkalian kita selesaikan dulu, jadi berarti 4 plus 42 sama dengan 46. Jadi U15 atau urutan ke-15 adalah bilangannya 46. Nah, sebagai latihan soal, silahkan ditulis dalam buku catatan, diselesaikan di buku catatan, langkahnya sama. Diketahui barisan aritmatika suku ketiga sama dengan 11 dan suku ke-11 sama dengan 43. Pertanyaan adalah berapakah suku ke-50 dari barisan tersebut? Sama ya, U3 bilangannya 11, U11 bilangannya 43. Kalian disuruh mencari U50 atau urutan ke-50 bilangannya berapa. Silahkan dicatat dulu, dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita masuk soal cerita. Seutas tambang dipotong menjadi 8 bagian dengan panjang membentuk barisan aritmatika. Bisa bertambah, bisa berkurang ya. Jika panjang tambang yang paling pendek adalah 5 meter dan tambang yang paling panjang 19 meter, maka panjang tambang semula atau sebelum dipotong-potong panjangnya berapa? Nah, kalau saya tulis di sini yang paling pendek 5, kemudian berikutnya belum diketahui, yang diketahui adalah yang paling panjang 19 meter dipotong menjadi 8 bagian. Ini suku pertama sudah ada tapi bedanya belum ada ya. Berarti N-nya 8. Kok bisa 8 dari mana? Karena dipotong 8 bagian, maka N-nya adalah 8. Kemudian suku pertamanya atau A-nya sudah diketahui 5. Kemudian yang terakhir sudah diketahui, berarti UN sama dengan 19. Ini ya, bilangan terakhirnya sudah diketahui, maka itu disebut dengan UN-nya. Kita selesaikan. Kita pakai rumus SN saja, langsung yang UN, berarti tidak perlu beda ini. Kita lanjut S8 sama dengan N-nya sudah ada 8 dibagi 2, A-nya sudah ada 5, ditambah UN, karena UN sudah diketahui, langsung pakai rumus yang pendek aja ya, UN sama dengan 11. Kita tidak perlu mencari beda. Kemudian kita selesaikan, 8 bagi 2 adalah 4, 8 tambah 19 24, berarti tinggal kita kalikan, 4 kali 2 4, 24 ya, sama dengan 96. Jadi panjang tambang semula atau sebelum dipotong-potong adalah 96 meter. Gitu. Sebagai latihan, silahkan dicatat di buku catatan. Di sini soalnya hampir sama, hanya saya ganti dengan angkanya saja. Seutas tali dipotong menjadi 10 bagian dengan panjang membentuk barisan aritmatika. Jika panjang tali yang paling pendek adalah 4 cm dan tali yang paling panjang 49 cm,
berapakah panjang tali semula. Sama ya, permasalahannya sama. Ada seutas tali dipotong menjadi 10 bagian dengan ukuran beda-beda. Ukuran yang paling pendek 4 cm, kemudian yang paling panjang 49 cm. Kalian disuruh mencari panjang tali semula atau panjang tali sebelum dipotong. Sudah ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 40. Kalian disuruh mencari jumlah bilangan-bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 40 itu berapa. Ini kaitannya dengan SN nanti berarti. Kalau saya tuliskan, berarti kita cari dulu, kita data dulu bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 40 itu berapa saja. Tentunya bilangan yang pertama kalian cari bilangan yang habis dibagi 3 antara 10 sampai 40. Bilangan pertamanya adalah 12. Nah, 12 ini kelipatan 3 karena habis bisa atau habis dibagi 3 ya. Kemudian tentunya ada 15, ada 18, ada dan seterusnya. Ini kalau cara manualnya sebenarnya dicari terus ini sampai semuanya ya, kurang dari 40, kemudian nanti dijumlahkan, itu sama. Langkah itu adalah langkah manual dan itu hasilnya pasti sama dengan menggunakan rumus. Tapi tidak mungkin ketika nanti soalnya banyak, misalkan antara 10 sampai 1000 atau 10 sampai 100, kalian harus mencari satu-satu, tidak mungkin ya. Maka harus kita gunakan cara menggunakan rumusnya. Sampai yang terakhir, ini kan kalau kita data, bilangan terakhir itu berarti yang bisa dibagi 3 itu 39. Nah, dari barisan bilangan ini kita dapat menentukan A-nya 12, suku pertamanya 12. Kemudian bedanya sudah ada ini, karena selalu ditambah 3, maka bedanya adalah 3. Kemudian ini ada angka terakhir 39, maka UN-nya adalah 39. Berikutnya kita cari N-nya, N-nya berapa ini, kan gitu. Kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 beda. Kita mencari N-nya dulu. Kalau di sini kan UN, beda ya dengan N, beda. Kita masukkan, UN-nya sudah ada 39, A-nya sudah ada 12, N-nya belum ada, B-nya sudah ada 3. Masukkan ke rumus 39, A-nya 12, N-nya belum ada, 3-nya ada ya. Sudah dimasukkan, UN 39, saya ulangi, A 12, N-nya belum ada, bedanya 3. Kemudian kita sederhanakan, 39, 12-nya tetap dulu, dan ini dikalikan 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3. Kemudian kita sederhanakan lagi, 39. Nah, 3N-nya kita tulis dulu ya. Ini ada 12, ada negatif 3, berarti bisa kita sederhanakan 12 dan negatif 3 masih 9 ya, atau plus 9. Kemudian untuk mencari N tentunya 9 ini harus pindah ruas seperti tadi. Berarti 39 dikurangi 9, ini pindah ruas ya, sama dengan 3N. 39 kurangi 9, 30, sama dengan 3N. Seperti tadi, untuk mencari N berarti N sama dengan, karena ini perkalian, maka dia membagi nanti 30 dibagi 3. N sama dengan 10. N-nya sudah ketemu 10. Maka untuk mencari jumlah sudah bisa ini. Kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Kenapa? Karena UN-nya sudah ada, maka kita gunakan rumus yang pendek saja ya. Berarti S10, nah, N-nya sudah ketemu 10, sama dengan 10 dibagi 2. A-nya sudah ketemu 12, tadi ada 12 ya, sudah ada 12. UN-nya 39, sama dengan 5.
Ini 10 bagi 2, 5. Kemudian 12 ditambah 39 ada ketemu 51. Maka tinggal mengalikan A5 kali 51 sama dengan 255. Jadi jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 dan 40 adalah 255. Itu ya. Jadi kalau kita jumlahkan manual 12 tambah 15 tambah 18 tambah 21 dan seterusnya sampai 39, itu adalah 255. Untuk latihannya seperti tadi dicatat di buku catatan. Ini saya berikan soal hampir mirip, hanya bilangan saja yang saya ganti. Jumlah bilangan kelipatan 4 antara 6 dan 75. Sama ya. Jadi caranya tadi sama. Kalian disuruh mencari jumlah bilangan kelipatan 4 antara 6 dan 75. Silahkan ditentukan bilangannya dulu, didata bilangannya dulu. Kelipatan 4 itu berapa saja, beberapa, kemudian yang terakhir yang kurang dari 75, terakhir itu berapa, nanti diselesaikan dengan cara atau langkah yang sama seperti tadi. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini yang sering sekali muncul baik di soal ujian nasional maupun di soal-soal penilaian akhir tahun ya. Banyak kursi terdepan pada gedung pertunjukan adalah 10 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu bertambah 4 kursi, lebih banyak daripada baris di depannya. Hitunglah banyaknya kursi pada baris ke-15. Pada baris ke-15 itu berarti kaitannya dengan barisan, ya, barisan bilangan. Berbeda dengan pertanyaan B, banyaknya kursi keseluruhan pada gedung pertemuan jika terdapat 30 baris. Itu berarti kaitannya dengan deret atau jumlah keseluruhan. Jadi intinya di sini artinya maksud dari soal ini ya, di sebuah gedung itu ada 30 baris kursi, di mana baris terdepannya adalah 10 buah, baris di belakangnya selalu bertambah 4. Berarti kalau kita data, baris pertama adalah 10, baris keduanya selalu bertambah 4, berarti 14. Belakangnya lagi tambah 4 lagi, berarti 18, tambah lagi 4 lagi 22, dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama tadi, banyaknya kursi pada baris ke-15. Ini berarti kaitannya dengan barisan ya. Kita data, berarti A-nya sudah ada ini, 10, suku pertamanya. Kemudian bedanya sudah ada, selalu bertambah 4, berarti bedanya 4. Kemudian kita cari soal yang pertama U15. Ini kaitannya dengan barisan ya, karena yang ditanyakan hanya barisan ke-15 itu kursinya ada berapa. Nah, kita lihat pakai UN sama dengan A plus N min 1 beda, rumus barisan ya. N-nya sudah ada 15, berarti U15, A-nya sudah ada 10, ini ya. Tambah 15, ini N, kurangi 1, rumus, kalikan beda. Kita selesaikan. 10, 15 kurangi 1, 14, kalikan 4. Perkalian kita selesaikan dulu, berarti 10 tambah 14 kali 4, 56. Maka kalau dijumlahkan 10 tambah 56 adalah 66. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-15 itu adalah 66 kursi. Kemudian kita cari soal yang B tentang banyaknya kursi keseluruhan. Ini berarti kaitannya dengan deret ya, atau jumlah keseluruhan. Kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 beda. Kenapa kita tidak menggunakan rumus yang pendek? Karena di sini UN-nya belum ada. Jadi bilangan terakhirnya itu belum ada, maka terpaksa kita menggunakan rumus yang panjang ya. Tapi mudah, hampir sama dengan pertemuan sebelumnya. Sn-nya berarti N-nya ganti 30 per 2 ya, berarti N-nya ganti ya, per 2. A-nya sudah ada 10 tadi,
Berarti 2 kali 10 ditambah N-nya 30 dikurangi 1, bedanya 4. Kita selesaikan. Biarkan ini seperti ini dulu, atau diselesaikan langsung juga boleh. Ini dalam kurung kita sederhanakan. 2 kali 10 20. Ini dikurangi 1, berarti 29 kalikan 4. Biarkan seperti ini dulu, tidak apa-apa, karena kan ada juga yang ini N-nya tidak bisa dibagi 2, tidak habis dibagi 2. 20, 29 kali 4, 116, betul ya, 116. Kemudian 136 kita bagi 15, ini 30 bagi 2 kalikan 136 sama dengan 2040. Jadi banyaknya kursi keseluruhan dalam gedung pertemuan tersebut adalah 2040 kursi. Begitu ya. Ini adalah salah satu soal cerita yang sering muncul baik di penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester maupun di ujian nasional kalau dulu. Saya berikan soal lain, silakan dicatat di buku catatan, dikerjakan. Soalnya hampir sama, hanya beda angka saja ini. Di dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 25 baris kursi, ada 25 baris kursi. Banyak kursi baris paling depan 12 kursi dan baris di belakangnya selalu bertambah 5 kursi. Hitunglah yang pertama banyaknya kursi pada baris ke-20. Kemudian pertanyaan B, banyaknya kursi di dalam gedung pertemuan tersebut, berarti keseluruhan. Caranya sama dengan yang tadi ya, yang contoh soal tadi. Soal berikutnya, amuba yang terdiri dari atas satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Setelah 20 menit, amuba itu membelah menjadi 2. Setelah 40 menit menjadi 4, 60 menit menjadi 8, dan demikian seterusnya. Pertanyaan adalah, banyak amuba setelah 3 jam adalah titik. Kita gunakan dua cara ini ya, karena ini tidak terlalu panjang kalau dipakai manual. Nanti kita cara manual dan cara menggunakan rumus. Cara menggunakan rumus harus tahu, karena nanti kalau jika ditanyakan banyak, tidak mungkin kita dengan cara manual. Cara satu atau manualnya, 3 jam itu kalau jadikan menit, berarti kan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Pertama 1, setelah 20 menit berkembang menjadi 2, 40 menit, 20 menit berikutnya ya, 4. Kemudian 20 menit berikutnya atau 60 menit waktu totalnya menjadi 8. Kemudian menjadi 16. Jadi 32 dan sampai 120 menit 64, 140 menit menjadi 128 sampai 160 menit 256 dan terakhir sampai 180 menit 512. Nah, ini jawabannya kalau cara manual seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara rumus? Kalau tulis barisannya 1, 2, 4, 8. Kalau kamu perhatikan ini kan kalikan 2 terus. Selalu dikalikan 2. Maka ini adalah barisan geometri ya. Kalikan 2. Maka A-nya adalah 1, suku pertamanya. Rasionya karena dikalikan 2 terus, maka rasionya adalah 2. Kemudian N-nya 180 menit bagi 20 menit ditambah 1. Kenapa tambah 1? Ini ya. Jadi 9 plus 1 sama dengan 10. N-nya 10. Kita masukkan rumus. UN sama dengan A kali R min N pangkat N min 1. Saya ulangi. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kita masukkan 10. 1, hanya 1 ya. R-nya tadi rasionya adalah 2. N-nya sudah ketemu 10 dikurangi 1, pangkat 10 dikurangi 1, maka 1 kali 10 kurangi 1 berarti menjadi 2 pangkat 9
sama dengan 1 kali 2 pangkat 9 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali, itu adalah 512. Maka hasilnya akhirnya tinggal 1 kali 512 tetap ya, berarti 512. Jadi banyaknya amuba setelah 3 jam adalah 512. Dengan soal yang sama silahkan dicatat dan dikerjakan di buku catatan. Amuba yang terdiri atas satu sel berkembang biak dengan cara membelah diri. Setelah 10 menit amuba itu membelah menjadi 2, setelah 20 menit menjadi 4, setelah 30 menit menjadi 8, dan demikian seterusnya. Banyak amuba setelah 2 jam adalah titik-titik. Dengan cara yang sama dicoba ya, dikerjakan. Saya yakin bisa ketika menyimak contoh tadi, karena hampir sama dengan contoh soal, hanya bedanya dengan di angka-angkanya saja. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini ada sebuah bola tenis meja dijatuhkan dari ketinggian 2,4 meter. Kemudian jika tinggi pantulan bola setengah dari tinggi sebelumnya, jadi pantulannya setengah dari tinggi pada saat dijatuhkan, maka tinggi bola pada pantulan keempat adalah titik. Ini yang tanyakan hanya pantulan keempat. Ini juga dengan cara manual juga lebih cepat ya, karena yang tanyakan hanya keempat. Tetapi tentunya kalian harus tahu dengan merumus juga, karena nanti kalau yang tanyakan pantulan ke sekian gitu, kamu bisa menggunakan rumusnya. Cara manual, setengah dari pantulan pertama, setengah dari tinggi kita rubah dulu. 2,4 meter kalau jadikan senti itu berarti 2 kali 4 kalikan 100 cm ya, karena 1 meter kan 100 cm ya, jadi sama dengan 240 cm. Ini ketinggiannya, berarti pantulan pertamanya adalah 120 gitu ya, separuhnya, atau sama halnya dikalikan dengan setengah ya, setengah dikalikan setengah itu kan sama dengan dibagi 2, berarti pantulan berikutnya 60, separuhnya lagi. Pantulan berikutnya separuhnya lagi 30. Pantulan berikutnya separuhnya lagi adalah 15. Nah, ini jawabannya. Karena tanyakan hanya pantulan keempat. Ini sudah pantulan keempat. Ini cara manualnya ya. Coba kalau kita menggunakan rumus sekarang, berarti barisan bilangannya 120, 60, 30 dan seterusnya. Nah, A-nya 120, beda rasionya, mohon maaf rasio karena ini geometri ya. Ini kan selalu dikalikan setengah atau dibagi 2, maka rasionya adalah setengah. Kemudian N-nya 4, karena tanyakan pantulan keempat. Masukkan ke rumus saja, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. N-nya diganti 4, A-nya diganti 120, rasionya setengah atau 1/2, N-nya pangkat 4 min 1 ya, min 1 adalah rumusnya. Kita sederhanakan, 120 ini pangkatnya kalau dikurangi berarti 3, berarti setengah pangkat 3. Hati-hati, setengah pangkat 3 ini berarti sebenarnya satunya dipangkatkan 3, duanya juga dipangkatkan 3, atau sama halnya setengah kali setengah kali setengah. Kalau pembilanya kan 1 kali 1 kali 1 tetap ya 1 ya, tapi kalau penyebutnya hati-hati, jangan 6 ya, berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti kalau saya tulis 120 1/8. Ini ya, 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 4, kalikan 2 lagi berarti 8. Nah, berarti tinggal 120 kalikan 1/8. Sama halnya berarti 120 kali 1 120 bagi 8 sama dengan 15. Jadi tinggi bola pada pantulan keempat adalah 15 cm. Dengan cara yang sama, ini saya berikan soal hampir sama persis, hanya bedanya adalah di angka-angkanya saja.
Sebuah bola tenis meja dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Jika tinggi pantulan bola setengah dari tinggi sebelumnya, maka tinggi bola pada pantulan kelima adalah titik. Silahkan bisa menggunakan cara manual karena hanya kelima, atau kalian bisa menggunakan rumus, dan wajib tahu ya menggunakan rumus karena tentunya ada beberapa soal yang ditanyakan itu pantulan ke sekian ya, ke 50 atau ke 60 itu kan harus, tidak mungkin kita manual ya, harusnya menggunakan rumus. Demikian tadi beberapa contoh soal tentang pola bilangan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepenjajaya dan tetaplah berprestasi di masa pandemi.